Your presence is heaven to me. Oh God, your presence is heaven. Mari Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anakku, kita bersatu di dalam doa. Saat ini Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami pun memohon supaya Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam pembacaan firman hari ini. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, diambil dari Matius 9 ayat yang ke-35 sampai 38. Matius 9 ayat yang ke-35 sampai 38 di bawah judul Belas Kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anakku juga seringkali saat ini di masa-masa kita harus melakukan rutinitas yang berulang-ulang, kita merasa bosan. Kita merasa ada banyak pertanyaan di dalam kepala kita. Kenapa sih harus seperti ini? Kenapa saya harus ikut ibadah lagi misalnya? Kenapa saya harus sekolah lagi? Padahal ini suatu situasi yang sangat tidak kondusif misalnya. Atau saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu bosan sekali karena rutin. Tidak ada rasanya gairah, tidak ada rasanya semangat dalam hidup saya. Kenapa seperti itu? Dan itu berbeda sekali dengan apa yang Yesus lakukan di dalam pembacaan kita maupun di dalam Injil yang kita baca sehari-hari mengenai Yesus. Kenapa Yesus adalah pribadi yang sangat bergairah? Kenapa Yesus sangat bersemangat? Nah, di sini kita mau melihat bagaimana Yesus mengembangkan perasaan belas kasihan, atau yang nama bahasa Inggrisnya adalah compassion. Kalau di sini ada yang pernah baca koran dahulu ya, koran ada yang namanya Kompas. Nah, menurut pemilik Kompas ini itu diambil dari kata compassion atau dari kata belas kasihan Yesus Kristus ketika Yesus melihat orang banyak seperti terlantar, seperti domba yang tidak punya gembalanya. Nah, perasaan seperti apa sih belas kasihan ini? Ternyata perasaan belas kasihan itu berbeda dengan empati dan simpati. Ketika kita bersimpati dan berempati dengan orang lain, kita hanya merasa bahwa saya ini bukan dirinya, makanya saya bersimpati. Kalau saya merasa seperti dirinya, maka saya berempati. Perasaannya hanya ada di tengah atau ada hal yang mendalam. Tetapi belas kasihan yang ditunjukkan oleh Yesus dan ia ingin juga bagikan, ia lakukan itu supaya para murid bisa meneladan dia, bisa mencontoh dia, adalah belas kasihan kepada mereka yang ada di sekeliling Yesus. Nah, di sini tema kita lihatlah sekeliling kita. Kenapa itu penting?
Kenapa juga belas kasihan ini yang jadi pokok Yesus, bukan simpati atau empati? Karena Yesus sadar dia adalah terang. Yesus sadar dia adalah dampak untuk dunia menjadi lebih baik. Dan itu juga kita. Ketika kita diberikan mandat oleh Yesus bahwa kita adalah terang dan garam dunia, maka pada dasarnya kamu ini kuat, kamu ini berdampak. Tunjukkanlah belas kasihanmu kepada banyak orang yang ada di sekelilingmu. Karena kamu bisa berdampak. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita tanyakan di awal tentang kenapa sih hal ini membosankan? Kenapa rutinitas ini berjalan begitu aja? Apa sih yang aku pelajari? Kok kayaknya hari-hari berlalu, ulangan-ulangan berlalu, ujian-ujian berlalu, tapi aku nggak belajar apa-apa. Nah, itu fokusnya aku. Bahkan bukan simpati, bahkan bukan empati. Nah, kita harus membiasakan diri kita melihat sekeliling kita. Kita harus biasakan diri kita melihat bagaimana orang-orang itu bisa menjadi motivasi kita supaya kita bisa berdampak untuk mereka. Itulah belas kasihan. Berbeda ya dari simpati dan empati. Karena kita punya satu identitas sebagai terang dan garam dunia. Maka dari itu Yesus mencontohkan kita untuk berbelas kasihan. Ada seorang yang bertanya kepada orang yang bijaksana, "Guru, kenapa sih saya ini orang yang sudah berhasil? Saya punya banyak pekerja yang bekerja di dalam perusahaan saya punya rumah yang bagus, saya kalau mau makan apa ya bisa gitu. Tapi kenapa ya saya tidak bersemangat? Kenapa ya rasa-rasa hidup ini tidak bergairah sama sekali? Kenapa rasa-rasanya hidup ini membosankan sekali?" Lalu kata orang yang bijaksana itu kepada si pengusaha ini, "Kamu lakukan itu untuk siapa? Kamu lakukan itu untuk apa?" Lalu si orang ini bertanya juga ke dalam dirinya, "Wah, iya ya, selama ini mungkin aku fokus ke diriku aja. Aku cari yang hanya untukku aja. Ya aku gak ngerasa aku punya dampak. Aku gak ngerasa aku punya power untuk aku bagikan ke banyak orang. Aku punya gift yang aku bisa bagikan ke banyak orang. Jadi hidup ini rasanya kok hampa ya. Gak menyenangkan lagi, gak berguna lagi." Nah, Yesus hari ini memanggil kita untuk melihat sekeliling kita. Kamu rajin gak belajar? Rajin belajar untuk siapa? Untuk aku saja? Untuk kesuksesanku aja? Coba lihat sekelilingmu. Coba rajin belajar untuk orang tuamu. Rajin belajar untuk banyak orang di sekitarmu yang kamu rasa, "Iya, aku kasihan ya sama mereka ya. Karena mereka seperti itu ya, orang yang terlalu..." Nah, itu hidup yang penuh panggilan. Dengan demikian hidup yang penuh panggilan karena belas kasihan akan menjadi hidup yang bergairah. Akan menjadi hidup yang tidak monoton. Kita nggak akan lihat HP kita aja. Kita bisa fokus belajar lebih dan lebih lagi. Karena kita memotivasi diri kita untuk tetap jadi terang dan tetap jadi garam. Tetap menjadi orang yang bisa menolong. Sama seperti Yesus menolong kita. Sama seperti Yesus menolong orang banyak dalam bacaan kita hari ini. Oleh karena itu, latihlah belas kasihan kita setiap hari. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi terlebih lihatlah sekeliling kita. Jadikan mereka motivasi yang baik di dalam panggilan hidup kita, di dalam pekerjaan pelayanan kita. Sehingga hidup ini rasa-rasanya bukan hanya untuk bermain gawai gitu ya, atau mendapatkan rumah yang enak
mendapatkan rumah yang nyaman, pekerjaan yang stabil nantinya untuk anak-anak. Tetapi hidup ini kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita menghadirkan kesejahteraan kerajaan Allah bagi banyak orang di sekeliling kita, sehingga yang bahagia bukan saja saya. Lebih baik kita bahagia bersama-sama, bukan? Daripada kita berbahagia sendiri. Oleh karena itu latihlah belas kasihanmu dan latihlah juga dirimu, matamu, mata fisik maupun mata batin, supaya kita bisa melihat banyak orang. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mau serahkan mata hati kami ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga kiranya mata hati kami boleh melihat orang-orang di sekeliling kami. Juga Bapa, kami boleh bermimpi, kami boleh mempunyai motivasi yang baik, tidak hanya untuk kami, tetapi untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihani maupun yang kami kasihi. Tuhan ajar kami dan Tuhan yang bimbing kami. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth.